Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk melanjutkan kuliah elektronika daya. Hari ini saya akan memberikan materi untuk melakukan simulasi. Jadi nanti supaya memperdalam pemahaman Anda terhadap materi elektronika daya, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat simulasi rangkaian penyearah daya. Nah, kemarin teori tentang rangkaian penyearah daya itu sudah kami sampaikan. Ada berbagai macam rangkaian penyearah daya. Nah, simulasi ini nanti kita akan menggunakan software yang namanya adalah PowerSim atau dikenal dengan nama PSIM. Ini biodata saya seperti yang biasanya. Kalau nanti ada kesulitan, Anda dapat menghubungi lewat VA maupun lewat email. Nah, untuk referensi masih sama, saya menggunakan referensi utama yaitu buku dengan judul Aplikasi Elektronika Daya pada Sistem Tenaga Listrik yang saya tulis sendiri. Ini sudah diterbitkan oleh UNY Press, dapat dibaca baik dalam bentuk hard copy maupun dalam bentuk soft copy. Kalau untuk soft copy nanti Anda bisa download di Bismart atau e-learning-nya UNY. Di sana sudah kami sediakan untuk linknya. Silakan kalau nanti mau di download. Nah, sebagai pengantar, apa itu rangkaian penyearah daya atau dikenal dalam bahasa aslinya yaitu adalah rectifier. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya pada pembahasan teori penyearah daya. Rangkaian penyearah daya atau rectifier itu adalah suatu rangkaian elektronika daya. Di sini rangkaiannya elektronika daya. Kenapa di sini saya sebut elektronika daya? Karena di sini sebenarnya rangkaian elektronika. Cuma di sini nanti yang dikontrol adalah tegangannya besar, arusnya juga cukup besar. Sehingga nanti kita menggunakan istilah elektronika daya. Kembali ke definisi dari penyearah, yaitu adalah suatu rangkaian elektronika daya yang fungsinya untuk mengubah sumber listrik dari tegangan bolak-balik atau tegangan AC menjadi sumber tegangan searah atau DC. AC itu alternating current, di mana polaritas dari gelombang baik arus maupun tegangan itu selalu berubah dari positif ke negatif. Sedangkan DC itu dia polaritasnya tetap. Untuk sumber tegangan itu bisa dari listrik AC satu fase yang ada di rumah-rumah atau di kantor. Bisa juga menggunakan listrik AC 3 fase yang ada di kantor maupun di industri atau di pabrik. Nah, ini contoh untuk rangkaian rectifier atau penyearah, yaitu fungsinya untuk merubah dari listrik AC menjadi DC. Nah, untuk membuat rangkaian rectifier atau power rectifier atau rangkaian penyearah daya itu dibutuhkan komponen-komponen. Apa aja komponennya? Yang pertama adalah yang paling penting dioda. Yang kedua, kalau kita mau menurunkan tegangan nanti membutuhkan trafo. Tidak selalu kita butuh trafo, tergantung apakah kita nanti mau menurunkan tegangan atau tidak. Seandainya nanti kita ingin menurunkan tegangan, misalkan dari 220 menjadi 12 volt, maka di sini dibutuhkan trafo. Selain trafo sebenarnya bisa juga menggunakan R dan L maupun C atau induktor, resistor, dan kapasitor.
Di sini nanti bisa kita gunakan untuk menurunkan tegangan. Tetapi lebih aman menggunakan trafo. Kenapa saya katakan trafo lebih aman? Karena di sini trafo itu memisahkan antara tegangan tinggi dan tegangan rendah. Jadi antara tegangan, contoh kasus ini kalau di rumah, tegangan 220 dan tegangan 12 volt itu dipisahkan oleh ini, tidak ada hubungan secara fisik. Yang ada adalah hubungan magnetik, elektromagnetik, sehingga ini sangat aman. Jadi kita tidak akan bersentuhan langsung dengan tegangan tinggi trafo. Berbeda kalau nanti kita pakai rangkaian RLC untuk menurunkan tegangan. Jadi nanti seandainya nanti R-nya rusak atau L-nya rusak atau C-nya rusak, ya nanti kita bisa bersentuhan dengan tegangan tinggi. Nah, untuk klasifikasi dari rangkaian power rectifier, kemarin sudah kami jelaskan di teori, ya, ada berdasarkan sumber masukan, itu ada rangkaian 1 fase dan 3 fase. Berdasarkan dari proses penyearahan, itu ada setengah gelombang dan gelombang penuh. Dan ditinjau dari bebannya, nanti ada beban R dan beban RL. Nah, nanti semua bisa kita simulasikan. Baik yang 1 fase, 3 fase, half wave maupun full wave, baik bebannya R maupun bebannya RL. Nah, ini contoh nanti rangkaian yang akan kita simulasikan dengan menggunakan software PSIM. Nah, konsep dari rangkaian power rectifier itu seperti ini. Ini inputnya adalah AC, outputnya DC. Nah, disimbolkan biasanya dengan menggunakan blok seperti ini. Ya, ini simbolnya AC, ini adalah hasilnya DC. Ini untuk rangkaian penyearah baik 1 fase maupun 3 fase. Nah, konsepnya seperti apa? Rangkaian yang nanti akan kita simulasikan itu nanti kita menggunakan prinsip seperti ini, ya. Ini adalah sumber AC-nya. Kalau kita mau menurunkan tegangan bisa kita menggunakan trafo. Nanti dibutuhkan dioda, diodanya dalam bentuk jembatan. Nanti ini ada bebannya berupa R, ini beban. Dan ini nanti ada C untuk memfilter. Prinsipnya nanti adalah menggunakan prinsip penyearahan. Nanti karena di sini pakai jembatan, nanti ada pasangan. Ini D1 dan D3 berpasangan. D2 dan D4. Nanti seperti apa kita jelaskan di contoh. Nah, hasilnya nanti adalah, ini adalah input. Ini gelombang input, tegangan ya. Gelombang tegangan input. Ini adalah outputnya. Dan ini adalah tegangan diodanya. Nah, prinsipnya kemarin sudah saya jelaskan pada teori. Nanti bisa dilihat video saya berkaitan dengan rangkaian rectifier 1 fase, baik setengah gelombang maupun gelombang penuh. Oke, ini untuk yang menggunakan trafo CT. Jadi kalau pakai trafo CT nanti kita ada 2 dioda saja, tidak perlu pakai bridge seperti ini. Ini yang untuk trafo non CT. Untuk analisisnya kita dapat menggunakan rumus empirik, menggunakan rumus-rumus yang telah saya tuliskan di sini. Nanti bisa dicek hasilnya, hasil perhitungan dengan hasil simulasi. Baik menggunakan berbagai macam software sebenarnya nanti untuk simulasi, ya. Bisa pakai PSpice, bisa nanti pakai Proteus, bisa nanti pakai PSIM. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan software PowerSim atau PSIM. Nah, ini untuk analisis rangkaian dengan beban RL. Nah, untuk beban RL nanti ada penyimpanan tegangan pada L sehingga nanti akan menyebabkan tegangan itu menjadi negatif. Nah, seberapa negatifnya nanti tergantung dari nilai L-nya. Karena L itu menyimpan muatan. Pada saat mati maka muatan itu akan teralirkan. Arahnya berlawanan sehingga nanti akan muncul tegangan negatif. Kembali ke dalam pokok masalah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yaitu adalah tentang simulasi rangkaian penyearah daya dengan menggunakan software PSIM. Nah, untuk rangkaiannya itu nanti seperti ini. Ini adalah sumber tegangan AC. Ini sumber tegangan AC.
Ini nanti tegangannya bisa di-set mau 170, mau 220, tidak ada masalah. Ini adalah untuk L-nya dan RS, ini untuk L dan R kabel. Ini nggak harus diisi. Kalau tidak diisi nggak masalah. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa penghantarnya sebenarnya itu mempunyai L dan R. Demikian juga di sini. Ini nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah ini ya, sumber AC. Yang berikutnya adalah 4 dioda ini, ada D1, D2, D3, dan D4. Yang berikutnya nanti ada beban di sini. Ini beban R. Yang terakhir nanti ada C. Ini C itu fungsinya untuk filter. Kalau nanti tidak pakai C ya tidak apa-apa, nanti ya tidak akan terfilter hasilnya. Nanti kita bisa lihat ya perbedaannya kalau nanti pakai C atau tidak. Nah, komponen yang dibutuhkan nanti kita tata di sini. Ini software PSIM-nya. Ini kita pilih nanti ya. Nah, ini untuk komponen-komponen yang nanti kita butuhkan. Ini adalah simbol dari sumber AC. Ini adalah L, ini adalah dioda, ini adalah L juga, ini adalah R, yang C-nya belum kita tampilkan di sini. Nanti kita tampilkan, ini adalah voltmeter, ini ampermeter, dan ini adalah osiloskop. Nah, nanti untuk setting dari nilai resistor, nanti kita tinggal setting nilainya mau berapa, ini namanya, resistansinya berapa, current flag-nya mau diisi atau tidak, bebas. Yang berikutnya ini kapasitor, kita bisa pilih namanya apa, nilai kapasitansinya berapa, ini satuannya dalam farad. Kalau ukuran farad terlalu besar nanti ya dibuat pakai mili boleh, atau pakai mikro juga boleh, bebas. Atau mau pakai 0, seperti ini juga tidak masalah. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah bentuk gelombang inputnya, ini adalah bentuk gelombang tegangan outputnya. Oke, itu ya kira-kira untuk pengantarnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam simulasi rangkaian penyearah dengan software PSIM. Nah, ini sudah saya sampaikan. Sudah saya tampilkan untuk softwarenya seperti ini. Ini adalah untuk tadi ya, kita tinggal drag and drop. Ini sangat mudah. Kita kalau membutuhkan untuk ini ya, kita di sini ada paling bawah ya. Ada beberapa menu, kita tinggal drag and drop. Kalau kita butuh sumber tegangan AC, kita tinggal tempel di sini. Kita butuh tegangan DC, tempel di sini. Kita butuh misalkan ground, kita tempel di sini. Kita butuh L, kita butuh R, kita butuh C. Ini kalau mau merubah horizontal sama vertikal, kita tinggal klik kanan ya. Tinggal klik kanan, nanti klik kiri, nanti akan tertempel. Kita butuh MOSFET. Ya, kita butuh apa ini? IGBT. Kita butuh SCR. Ini kita tinggal tempel. Oke, ini hanya untuk contoh ya. Nanti kita akan kembali ya. Cara menghubungkannya nanti pakai ini ya, pakai ini. Kita lihat di sini untuk wire-nya kita tinggal drag and drop. Ini untuk rangkaian nggak perlu kita bahas dulu. Yang kita akan simulasikan adalah rangkaian di sini nih. Ini kita hapus dulu yang ini tadi komponen-komponennya. Nah, ini yang sudah kami buat sebelumnya ya, tinggal nanti kita simulasikan. Sekarang kita simulasikan. Gimana cara mensimulasikannya? Pertama kita klik simulate ya, terus simulation control. Nah, kita taruh di sini nanti. Nah, setelah itu nanti disetting nih untuk simulasinya, nanti silakan disetting di sini. Ini adalah time step-nya berapa, ini total time-nya yang mau ditampilkan. Ini boleh 0,2, 0,5, 0,4 dan lain sebagainya. Ini misalkan kita 0,5, print time-nya 0, terus print step-nya 1 dan lain sebagainya. Ini nggak perlu dibahas ya. Tinggal nanti ini untuk warnanya mau dikasih apa, bebas. Setelah itu nanti kita tinggal simulate aja, run simulation. Nah, kalau run simulation nanti di sini akan muncul ya. Ini muncul V output dan VP2.
Kenapa kok muncul VP2? Ini karena tadi belum kita setting, ini namanya masih VP2 ini. Ini kita ganti dulu yang VP2 ini dengan V input. Supaya nanti munculnya di sana. Nah, ini juga bisa ditampilkan sebenarnya pakai labelnya ini, ya. Ini tampilkan di sini, diklik nanti akan muncul V input di sini. Tinggal nanti geser. Berikutnya ini juga sama, ini V inputnya V outputnya ditampilkan supaya nanti lebih jelas. Ini R beban, ini juga kalau mau ditampilkan namanya apa nih, D3 ditampilkan aja di sini. Ini juga ditampilkan bisa. Ini ditampilkan juga. Ini ditampilkan juga ini. Yang kapasitornya tampilkan juga ya. Ini C untuk filter. Nah ini. Nah setelah itu tinggal kita tadi running simulation, kita run simulation. Nah di sini perhatikan. Yang pertama kita tampilkan adalah V inputnya dulu, kita oke. Nah ini adalah untuk V inputnya. Kita bisa lihat di sini. Kalau terlalu panjang nanti bisa kita pendekkan ya. Ini gelombangnya ini cukup panjang dari 0 sampai 0,5. Ini termasuk panjang. Kalau mau menambahkan lagi nanti V outputnya seperti apa, kita klik di sini ya. Nah, nanti kita klik ini ya. Perhatikan ini. Nah, setelah klik ini kita V outputnya kita tampilkan. Setelah itu nanti kita tampilkan seperti ini. Nah, ini dapat kita lihat di sini. Yang atas itu adalah tegangan input ya. Yang bawah itu tegangan output. Kita bisa lihat di sini untuk inputnya AC dari 0 naik ke 220 turun terus begini ya. Ini saya perbesar supaya lebih jelas. Ini 0 ke positif 220, turun ke 0 lagi, turun ke minus 220 terus. Nah, outputnya seperti ini kita bisa lihat. Ini dari 0 menuju ke ada ripple ya, nanti turun ke bawah di sini ada ripple. Nah, ini ripple-nya ini adalah karena nanti ada kita pasang kapasitor. Semakin besar kapasitornya nanti dia akan lebih halus. Ini kita kasih contoh untuk yang ini ya. Tadi kita simulasinya kan ini waktunya 0,5. Sekarang kita pendekkan menjadi 0,04 saja, nggak usah terlalu banyak. Kita simulasikan lagi. Inputnya kita tampilkan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini karena hanya 0,04, jadi karena frekuensinya 50 Hz, itu artinya kan satu periode itu 0,02. Ini dari sini titik 0 sampai 0,02. Ya, karena di sini 0,04 itu ada 2 gelombang. Nah, sekarang kita lihat outputnya. Nah, klik di sini, V outputnya kita pilih. Setelah itu kita lihat. Nah, di sini ini akan nampak lebih halus. Nah, untuk analisis kita bisa pilih di sini analisis, kita bisa lihat di sini ya, berapa tegangan average-nya. Dan nanti kita bisa lihat di sini. Ini V input, average-nya sekian, V output sekian. Kita nanti bisa cek juga RMS-nya. Nah, ini untuk nilainya. Kita bisa cek juga untuk power faktornya di sini ya. Kita bisa untuk dayanya ya. Kita bisa untuk menganalisis THD-nya ya. Di sini kita bisa cek misalkan di sini adalah untuk THD-nya berapa, kita bisa lihat V input sekian, V output-nya sekian. Ini adalah untuk harmoniknya. Nah, sehingga dengan adanya ini kita bisa membantu memahami tentang konsep dari rangkaian elektronika daya, terutama pada rangkaian penyearah daya. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada masih bingung ya berkaitan dengan simulasi rangkaian elektronika daya, khususnya pada rangkaian penyearah daya, silakan nanti bisa ditanyakan di kelas atau bisa ditanyakan di kolom komentar yang ada di YouTube. Ini insya Allah nanti akan kita upload di YouTube ya, dan di e-learning juga nanti bisa ditanyakan di situ. Saya kira yang itu ya, semoga
hari ini semuanya dalam kondisi sehat di tengah pandemi corona saat ini. Akhir kalam ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.